Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba belantara, namun tak juga mendapat kabar keberadaan Sita Dewi. Saat Sri Rama dan Laksamana berjalan di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu Sri Rama bertanya kepada burung jantan tentang keberadaan Sita Dewi yang diculik orang. Hai burung, apakah kau lihat istriku diculik orang? Engkaukah yang bernama Sri Rama, laki-laki yang gagah berani tiada lawan di peperangan? Lihatlah olehmu aku ini Rama, 4 ekor istriku dapat aku jaga. Engkau berdua dengan saudaramu tapi tidak bisa menjaga istrimu. Tersinggunglah Sri Rama mendengar perkataan burung itu. Kemudian Sri Rama memohon kepada Dewata Mulia Raya agar mengutuk burung itu menjadi buta sehingga ia tak dapat melihat istri-istrinya lagi. Hai burung jantan, tidak ada kasihannya kamu kepada kejadian seperti ini, maka kamu berkata seperti itu. Aku doakan istrimu hilang dari matamu. Seketika penglihatan burung itu menjadi buta atas takdir Dewata Mulia Raya. Malam pun telah berganti menjadi siang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Bertanyalah Sri Rama kepada bangau tersebut. Hai bangau, apakah kau melihat istriku diculik orang? Aku melihat bayang-bayang seorang wanita yang dibawa oleh Maharaja Rawana. Terima kasih bangau, aku sangat senang. Sekarang apa yang kamu inginkan? Ya tuanku, aku memohon kepadamu untuk membuat leherku menjadi panjang agar dapat berdiri mencari makanan di bawah danau. Sebagai balas budi, Sri Rama memohon kepada Dewata Mulia Raya untuk membuat leher bangau tersebut menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau. Namun, di lubuk hati Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang, maka dapat dijerat oleh orang. Namun, ia tetap mengabulkan permintaan bangau tersebut. Setelah Sri Rama memohon doa, ia kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian datanglah seorang anak yang hendak memancing. Tetapi anak itu melihat bangau yang sedang meminum, kemudian menjerat lehernya untuk dijual ke pasar. Haruskah aku menolongnya tuan? Inilah bangau yang bertemu kita dulu. Kemudian Sri Rama dan Laksamana berjalan ke arah itu dan membebaskan bangau tersebut. Dengan imbalan, ia akan memberi anak itu sebuah cincin. Sesuai perkataannya, cincin itu pun dikasih ke anak itu. Setelah anak itu menerimanya, anak itu pun langsung pergi meninggalkan Sri Rama dan Laksamana. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan ia menyuruh Laksamana untuk mencarikannya air. Wahai Laksamana, carikanlah aku air. Baiklah tuan, kemana hamba harus pergi mencari air itu? Panah ini akan aku arahkan, maka kamu ikuti kemana jatuhnya panah ini, ada air di sana. Setelah panah itu jatuh, Laksamana langsung menuju ke tempat itu. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya kepada Sri Rama. Saat Sri Rama meminum air itu, ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarnya ke tempat sumber air di mana Laksamana memperolehnya. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seekor burung besar bernama Jentayu yang terluka sayapnya. Sri Rama bertanya kepada burung itu tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Hai Jentayu, mengapa kamu menjadi seperti ini? Ya tuanku, hamba baru saja berlawan dengan Maharaja Rawana. Setelah Jentayu selesai bercerita, ia lalu memberikan sebuah cincin yang diberikan Sita Dewi saat Jentayu gugur ke bumi saat berperang dengan Maharaja Rawana. Kemudian cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu. Memang benar itu cincin istrinya, Sita Dewi. Kemudian Jentayu berpesan kepada Sri Rama jika akan pergi menyeberang ke negeri Langkapuri. Sri Rama tidak boleh singgah ke tepi laut karena di sana terdapat gunung bernama Genderawanan. Di dalam bukit tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Dasampani sedang bertapa. Jentayu tak ingin saudaranya itu mengetahui bahwa dirinya akan segera mati. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana mencari tempat yang tidak terdapat manusia dengan memberinya sebuah tongkat.
Setelah diberi tongkat, Laksamana pun melanjutkan perjalanannya dan mencari apa yang diperintahkan tuannya. Tetapi Laksamana tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu ia kembali kepada Sri Rama. Laksamana mengatakan kepada Sri Rama bahwa ia tidak dapat menemukan tempat yang sesuai diperintahkan oleh tuannya. Wahai tuanku, aku tidak bisa menemukan tempat itu. Setelah mendengar perkataan Laksamana, Sri Rama pun menyuruh Laksamana untuk mengikutinya. Setelah sampai di tempatnya, Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengambil semua kayu api dan meletakkannya di tangannya. Setelah mendapatkannya, kayu itu pun ditaruh di tangan Sri Rama. Kemudian, Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengambil bangkai burung itu dan diletakkan di atas tangannya. Lalu Laksamana pergi untuk mengambil bangkai burung itu. Setelah mengambil bangkai burung itu, kayu itu pun dibakar dan bangkai itu pun diletakkan di atasnya. Lama-kelamaan, bangkai itu hilang dibakar oleh api. Beberapa lama kemudian, api itu pun padam. Lalu sisa kayu tadi diletakkan di atas batang pohon. Laksamana terheran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka bakar sedikit pun. Sri Rama dan Laksamana pun meninggalkan hutan tersebut dan mereka melanjutkan perjalanannya.